Halo Sobat Cerdas BPSDM dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat sore, salam jumpa kembali dengan saya Nyai Mintan Ahyari pada Ngopi-Ngopi Sore ala BPSDM. Ngobrol pintar, selektif, dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore Sobat Cerdas BPSDM. Kali ini kita akan membahas tentang widyaswara sebagai profesi yang sering kita sebut sebagai game changer, ya Pak Baswara ya, dalam mengembangkan ASN. Untuk itu di tengah-tengah kita saat ini sudah ada narasumber yang cukup hebat, yang mewakili 18 orang widyaswara yang ada di BPSDM saat ini, yaitu Bapak Baswara Anandita ST MSI. Terima kasih Bu Nyai, senang bisa berbagi pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kemudian ada Bapak Stefanus Seo, SFil MPA. Terima kasih Ibu Nyai, menjadi satu kehormatan bagi saya untuk bisa berbincang-bincang dan berdiskusi pada kesempatan ini. Terima kasih juga Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Bapak berdua berikan untuk menemani saya di ngopi-ngopi sore saat ini dan membagi sedikit ilmu dan informasi kepada Sobat Cerdas BPSDM. Kali ini kita akan membahas tentang profesi widyaswara. Mungkin di luar sana masih banyak yang belum mengetahui apa sih itu widyaswara. Kalau boleh tahu mungkin bisa berbagi sedikit informasi apa sih itu widyaswara dan apa sih perannya widyaswara di BPSDM ini. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Nyai. Widyaswara itu sebetulnya adalah kelompok jabatan fungsional yang tugasnya adalah mendidik dan melatih aparatur sipil negara. Salah satu tugasnya adalah kita menyelenggarakan pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara, kompetensi yang biasanya menjadi syarat untuk pelaksanaan tugas aparatur sipil negara, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultur, kompetensi teknis, dan kompetensi pemerintah daerah. Oh seperti itu. Kalau menurut Pak Stef bagaimana nih? Baik, terima kasih Ibu Nyai. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Baswara, fokusnya bahwa para widyaswara itu memberikan pelatihan-pelatihan yang relevan atau berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan aparatur sipil negara. Misalnya, pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah, atau pelayanan publik, atau pengembangan kebijakan. Selain itu, metode yang digunakan itu harusnya lebih bersifat aplikatif, seperti simulasi kerja atau studi kasus dan sebagainya. Oke, berarti tugas widyaswara itu adalah memberikan informasi pendidikan, pengetahuan ya. Apa tidak sama dengan dosen atau guru begitu? Pak Stef mungkin? Apa bedanya widyaswara sama dosen dan guru? Baik, seperti yang disampaikan tadi bahwa memang ada sedikit perbedaan antara widyaswara dan profesi-profesi itu, dan fokus lebih ke widyaswara tadi yang disampaikan bahwa itu lebih berhadapan dengan para peserta pelatihan, ya pelatihan
yang berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan aparatur sipil negara. Berarti dia lebih fokus pada pengembangan kompetensi atau kualitas dari ASN ya? Ya, Ya, betul sekali. Oke, berarti Widya Suara itu terfokus pada aparatur sipil negara, sementara dosen pada mahasiswa, guru-guru pada murid ya? Iya. Oke, yang ingin saya tanyakan sedikit nih, karena Bapak berdua sudah menjalankan profesi sebagai Widya Suara, dipikir sudah cukup lama. Apa tantangannya menjadi seorang Widya Suara? Kemudian apa sih solusi yang bisa Bapak berikan sebagai menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas sebagai Widya Suara? Kalau tantangan sebetulnya kalau saya ya selama menjalankan profesi sebagai Widya Suara, tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tentunya kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini, tuntutan penggunaan teknologi setelah pasca COVID-19, di mana kita harus bisa belajar dari mana saja tanpa harus kita tatap muka secara langsung. Tentunya kita harus adaptasi terkait dengan teknologi. Kemudian yang kedua, itu juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pelatihan yang selalu berubah mengikuti perkembangan. Nah, ini salah satu tantangan terbesar bagi Widya Suara, bagaimana kita harus bisa selalu mengembangkan kompetensi diri kita, sehingga kita dari waktu ke waktu itu materi-materi terkait pelatihan yang kita selenggarakan itu selalu relevan dan up to date dengan kondisi kekinian sesuai dengan kebutuhan dari aparatur sipil negara. Itu mungkin kalau dari saya. Kalau Pak Stef mungkin. baik, terima kasih. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Baswara. Berbicara soal tantangan ini memang sangat kompleks. Tetapi tantangan yang pertama yang saya hadapi itu adalah keberagaman peserta pelatihan. Nah, peserta pelatihan ini kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Karena itu pendekatan yang dipakai atau dibangun memang harus disesuaikan dengan kondisi atau situasi para peserta pelatihan. Baik, ternyata tantangannya cukup berat ya. Ya. Kalau berarti saya harus menutup keinginan saya untuk menjadi seorang Widya Suara. Kalau saya mendengar dari percakapan ini, ternyata tantangan untuk menjadi seorang Widya Suara itu tidaklah mudah. Ya. Apalagi sekarang ya Pak ya, di mana di zaman era globalisasi dan semua serba digitalisasi. Nah, terutama kami yang gaptek begini wah akan tertinggal jauh nih, seperti itu ya. Kemudian dari tantangan yang sudah Bapak berdua hadapi, apa solusi untuk menghadapi tantangan itu? Kalau saya ya berarti inovasi harga mati. Siap. Artinya sebagai seorang Widya Suara kita harus selalu bisa mengembangkan kompetensi diri kita, terutama terkait dengan kompetensi teknis pengelolaan pembelajaran. Di era saat ini, kemampuan kita untuk menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran sudah merupakan hal yang mutlak. Mau tidak mau, suka tidak suka, wajib. Karena kalau kita lihat sekarang beberapa pelatihan itu sudah menggunakan pola-pola terkini, yaitu contohnya pola blended. Tidak hanya kita bertemu klasikal tatap muka di kelas, tapi juga kita ada pembelajaran jarak jauh. Nah, salah satu catatan pentingnya adalah bagaimana kita bisa menguasai teknologi, terutama teknologi pembelajaran. Sehingga para peserta itu bisa mengalami atau merasakan pengalaman belajar, tidak hanya klasikal dia mendapatkan pengalaman belajar, tapi secara pengalaman belajar ketika dia belajar secara online atau kita tidak secara langsung tatap muka, itu dia juga mendapatkan pengalaman belajar yang bisa dia aplikasikan dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai pelayanan publik. Tentunya itu ibunya. Baik, karena ternyata tantangan itu bukan hanya datang dari luar ya Pak ya, Betul. Ya. ternyata datang dari diri kita sendiri sebagai seorang Widya Suara seperti itu. Betul. Kalau menurut Pak Stef gimana? Baik, selain apa yang disampaikan Pak Baswara, para Widya Suara itu perlu melakukan apa yang disebut dengan self-improvement, perbaikan diri secara terus-menerus.
Untuk self improvement ini para widiswara sebagai fasilitator atau pengajar itu memang dituntut untuk selalu meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kompetensi, dan memang itu tuntutan untuk para widiswara sebagai pengajar atau sebagai guru bangsa. Dengan kata lain berarti ada istilah long life education, itu merupakan keseharian widiswara. Jadi di sela waktu lenggang dalam pelaksanaan tugas-tugas harusnya widiswara selalu up to date dengan kebutuhan kekinian dari proses belajar mengajar. Berarti seorang widiswara itu harus punya prinsip bahwa belajar itu sepanjang hayat masih ditanggung badan. Seperti itu ya. Nah, ternyata tidaklah mudah menjadi seorang widiswara. Nah, baik Sobat Cerdas BPSDM dimanapun saudara-saudara berada, mari kalau yang pingin menjadi seorang widiswara harus bisa mengembangkan kompetensi diri dengan belajar dan belajar. Tapi ternyata untuk menjadi seorang widiswara itu tidak mudah seperti itu. Seperti yang kita lihat selama ini, ternyata bukan hanya sekedar bisa membaca materi, tapi bagaimana bisa mengimplementasikan dan menjadi motivasi untuk para peserta seperti itu. Apa pengalaman yang paling berkesan? Kalau saya pribadi ketika menjadi seorang widiswara, ketika saya menjadi fasilitator atau narasumber di kelas, selesai dari rangkaian pembelajaran itu, kemudian kita melihat di lapangan, contohnya ketika kita melakukan evaluasi pasca diklat, kita melihat para peserta atau alumni kita itu mampu menampilkan kompetensinya dalam praktek-praktek atau aplikasi dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga mendorong pada pelayanan publik lebih baik. Nah, itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami. Artinya tidak cukup di kelas teori-teori itu, tapi mereka secara aplikatif bisa menerapkan dalam proses pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai seorang pelayanan publik. Itu mungkin kalau saya punya. Menjadi kebanggaan Pak Kebanggaan tersendiri. Ternyata apa yang sudah disampaikan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kalau Pak Stef? Pengalaman yang saya hadapi itu, saya pernah melatih para ASN yang ada di daerah-daerah terpencil. Wow. Dan Terbatasan Pak ya? Iya. Aduh. Dan dalam berbagai aspek para peserta ini memang mengalami keterbatasan fasilitas maupun sarana prasarana, tetapi motivasi dan semangat belajar mereka itu yang menjadi satu kepuasan tersendiri bagi kami, seperti yang dijelaskan oleh Pak Kaswara tadi. Itu pengalaman yang saya hadapi. Dan itu menjadi satu kebanggaan Pak ya? Iya. Bagaimana memberikan suatu informasi dengan keterbatasan, baik keterbatasan sarana prasarana maupun keterbatasan dari SDM itu sendiri ya. Dan jika peserta itu berhasil, maka itulah kebanggaan seorang widiswara. Betul sekali, karena ada beberapa pelatihan itu yang kita menggunakan pola e-learning, di mana peserta itu ada di kabupaten-kabupaten dengan sarana prasarana. Contohnya kalau kita bicara teknologi, jangkauan dari internet mungkin masih terbatas, signal masih putus sambung. Sementara kita mengelola pembelajaran itu kan tidak berhenti-berhenti, langsung continue. Ada peserta yang bermasalah, tapi pada saat akhir dia bisa menampilkan hasil yang baik. Nah, ini tentunya merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Tantangan terbesar dari kami widiswara, bagaimana dengan kondisi yang seperti itu peserta mampu mencapai indikator pembelajaran yang dituntut dari pelatihan tersebut. Itu Secara maksimal ya. Secara optimal lah. Optimal, maksimal mungkin tidak bisa kita katakan maksimal, tapi optimal. Betul sekali, secara optimal dengan semua kemampuan yang dimiliki. Gitu. Baik, Sobat Cerdas BPSDM, inilah bincang-bincang kita saat ini. Kita sedikit break. Saya ingin memperkenalkan dulu bahwa kali ini sebutan kita ngopi-ngopi sore, tapi Sobat Cerdas BPSDM, narasumber saya ini ternyata bukanlah seorang pencinta kopi. Mereka berdua adalah pencinta teh. Dan di Nusa Tenggara Timur tidak ketinggalan, kita memiliki teh kelor atau lebih terkenal dengan teh moringa. Mungkin Bapak berdua nanti bisa mencicipi
teh produk Nusa Tenggara Timur. Mari silahkan Pak Bas dan Pak Stef, silahkan mencicipi teh kelor ala Nusa Tenggara Timur. Dan saya jamin teh kali ini sehat Pak, karena kita tidak menggunakan gula pasir, gula putih, tapi kita menggunakan gula semut. Dan gula semut itu adalah produk dalam negeri sendiri, produk Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini yang kita konsumsi adalah gula semut produksi dari Kabupaten Kupang, Lontar Timur. Kemudian teh kelornya kita mengkonsumsi Tamora Tea. Silakan Pak. Dan di sini ada sedikit snack sebagai pendamping. Dan ini adalah produk lokal juga, produk dari UMKM. Ada snack stick dari ubi ungu, kemudian ada pisang, keripik pisang, kemudian ada keripik jagung. Titi. Jadi ini jagung agak sedikit berbeda ya Pak berdua. Biasanya mungkin kita bisa melihat itu jagung titi, tapi ini versi yang digoreng. Jadi agak sedikit berbeda. Silahkan. Mengembang nih kalau Iya, dia mengembang. Mari, silahkan, mari. Oke, baik, Terima kasih. Ada gurih-gurihnya ya ternyata. Ya, karena gula semut itu berbeda, agak sedikit berbeda dengan gula pasir. Baik, sobat cerdas BPSDM, kita menyambung lagi nih. Saya sudah sedikit tertarik ini. Ternyata pembicaraan kita hari ini cukup menarik terkait dengan profesi Bapak berdua. Nah, selain tantangan yang sudah Bapak berdua hadapi, kemudian sudah mencari solusinya bagaimana menghadapi tantangan itu, dan yang ingin saya tanyakan berikut adalah apa harapan Bapak berdua terkait profesi Widyaswara itu sendiri? Silahkan. Baik, terima kasih Ibunya. Ini pertanyaan yang sebetulnya menjadi perenungan saya selama ini sebagai seorang Widyaswara sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Dimana kalau kita lihat profesi Widyaswara itu tidak seperti dosen atau guru. Kami Widyaswara ini boleh dikatakan agak terpinggirkan kalau boleh dikatakan, karena memang profesi kami ini hanya berkaitan dengan aparatur sipil negara. Mudah-mudahan ke depan pengakuan terkait profesi, penghargaan terhadap profesi Widyaswara ini lebih baik lagi, sehingga paling tidak ada dukungan-dukungan kepada kami untuk terus bisa mengembangkan kompetensi, ada kesempatan-kesempatan yang diberikan lebih luas lagi kepada kami untuk mengembangkan kompetensi, juga pengembangan karir. Karena sampai dengan saat ini untuk jenjang yang lebih tinggi, contohnya kalau kita mau menuju ke jabatan Widyaswara utama, sampai dengan saat ini masih ada moratorium. Jadi teman-teman yang ada di posisi Widyaswara jenjang madya belum punya kesempatan untuk bisa menuju ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Widyaswara utama. Itu mungkin dari saya. Baik, ternyata sulit juga ya. Ya, Sulit. Sudah mau melaksanakan tugas dengan keterbatasan, mau naik jenjang juga ada pembatasan. Jadi keterbatasan dan pembatasan ini memang harus bagaimana kita cari solusinya. Dan memang profesi Widyaswara itu di luaran sana masih banyak orang yang belum tahu. Makanya kenapa di ngopi-ngopi sore kali ini saya ingin mengupas tentang itu. Dan siapa tahu peminat untuk menjadi Widyaswara pun menjadi lebih banyak dan orang lebih tertarik untuk menjadi seorang Widyaswara. Menurut Pak Stef gimana ini? Baik, kalau menurut saya ini secara internal ke dalam Widyaswara, yang menjadi harapan saya adalah adanya kolaborasi yang lebih banyak antara para Widyaswara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa berbagi metode maupun inovasi pembelajaran. Nah, tentunya hal ini akan sangat memudahkan dan membantu para Widyaswara untuk
lebih efektif di dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan pelatihan. Diupayakan agar para Iya. widyaswara itu lebih Iya. lebih dan lebih, tuntutannya lebih gitu Pak ya. Baik, terima kasih. Terakhir ini, karena tadi sudah saya sampaikan bagaimana saya ingin memperkenalkan profesi widyaswara itu, karena keinginan saya bahwa di luaran sana sobat cerdas BPSDM yang masih muda-muda yang ingin menjadi seorang widyaswara, maka mari kita bersama-sama belajar, berlomba-lomba untuk meningkatkan profesi ini, seperti itu. Nah, terakhir nih, apa pesannya untuk generasi di depan sana, sobat muda cerdas BPSDM? Baik, terima kasih Bu Nyai. Kalau saya ini karena profesi ini terkait dengan aparatur sipil negara, maka harapan saya kita sebagai aparatur sipil negara, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan jabatan kita sebagai pelayan publik, agar kita bisa memenuhi seluruh ketentuan terkait dengan kompetensi kita dalam pelaksanaan pelayanan publik. Tentunya kebutuhan kita pasti adalah bagaimana kita agar selalu bisa mengembangkan kompetensi kita agar ekspektasi publik terpenuhi. Sehingga aparatur sipil negara yang profesional itu bukan hanya di atas kertas, tapi betul nyata bisa diukur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang pelayan publik. Itu mengimbau dari saya. Baik, ternyata kan kita sebagai ASN ini kan sekarang tuntutan kita banyak nih Pak ya. Iya. Tuntutan sesuai dengan zaman, sesuai dengan perkembangan. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan tertinggal dan penilaian kinerja kita pun akan menjadi turun, seperti Betul. itu. Kalau menurut Pak Stef, seperti apa? Menurut saya tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Baswara, tetapi pesan yang ingin saya sampaikan ada dua. Yang pertama, bagi seluruh aparatur sipil negara, kita melihat bahwa dunia ini terus berubah. Karena itu memang kita dituntut mau tidak mau harus beradaptasi dan perubahan. Terkait poin ini saya mengutip salah satu kata-kata bijak dalam bahasa Latin, itu bunyinya tempora mutantur et nos mutamur in illis. Artinya waktu berubah dan kita pun ikut berubah di dalamnya. Yang kedua, bagi Bapak dan Ibu yang ingin menjadi widyaswara, untuk menjadi widyaswara tetap siap untuk beradaptasi dan siap untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Dan salah satu poin penting dari semua itu yang mengikat adalah kompetensi. Kompetensi yang kuat itu adalah investasi masa depan. Terima kasih banyak. Ini adalah motivasi yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Pak Bas, terima Sama-sama, kasih Ibu. Pak Stef Sama-sama. untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Semoga kedepannya profesi widyaswara menjadi lebih diperhatikan, menjadi lebih baik, terutama untuk pengembangan kompetensi ASN dan dapat menarik peminat yang lebih banyak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak berdua. Semoga kedepannya kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema baru, tema-tema yang lebih fresh, tema-tema yang lebih bermanfaat untuk sobat cerdas kita dimanapun berada. Dan untuk para pendengar setia Ngopi-Ngopi Sore, kalau obrolan kita hari ini bermanfaat, tolong bantu kami like dan share. Kemudian di komen untuk ada pengembangan dan perbaikan berikutnya. Terima kasih untuk Bapak berdua. Sekali lagi saya terima kasih. Baik sobat cerdas BPSDM dimanapun Bapak Ibu berada, semoga pembicaraan kita sore ini cukup bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk sobat cerdas BPSDM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Ayo bangun NTT.